menelanjanginya dan mencambukinya di depan orang banyak. John berseru meminta belas kasihan kepada Tuhan yang selama ini dia hujat. Shalom, damai di hati. Pada tahun 1700-an ada seorang pelaut bernama John. Dia memiliki julukan si penghujat hebat. Oleh karena mulutnya yang sangat kotor dan sangat jahat. Kapten dari kapal John mengatakan bahwa John bukan hanya menggunakan kata-kata ternajis dari yang paling najis. Tapi dia bakal menciptakan kata-kata hujatannya sendiri yang mengandung arti yang melebihi segala kata hujatan yang pernah diciptakan. Lebih dari itu, bukan hanya mulut John yang jahat, tetapi perilaku John pun sangat jahat. John adalah orang yang sangat menyebalkan, yang seringkali menumbuhkan kebencian di hati awak-awak kapal yang lain. Ada sebuah waktu John terjatuh dari kapalnya, di mana awak-awak kapal yang lain bukannya melempari John pelampung, tetapi malah melempari John dengan tombak. Begitu mereka tidak sukanya dengan John. Pada suatu hari, sang kapten sudah tidak tahan dengan kelakuan John, sehingga dia mengikatnya, menelanjanginya, dan mencambukinya di depan orang banyak. Hal ini membuat John begitu marah, sehingga dia memutuskan untuk membunuh sang kapten. Namun, sebelum John berhasil menjalankan rencananya, terjadi sebuah badai besar yang menyerang kapal itu. Badai tersebut adalah badai yang jauh lebih besar dari badai-badai yang mereka pernah hadapi sebelumnya. Hujan turun begitu deras, angin bertiup begitu kencang, dan ombak menggoyangkan kapal, bagaikan kapal tersebut hendak diputar balikan. John melihat bagaimana badai tersebut membinasakan awak-awak kapal satu persatu. Oleh karena itu, dia menjadi sangat takut. Dia sangat yakin bahwa dirinya akan binasa dengan cara yang mengenaskan karena badai tersebut. Akhirnya, di tengah malapetaka itu, John berseru meminta belas kasihan kepada Tuhan yang selama ini dia hujat. Singkat cerita, keajaiban terjadi. John berhasil melewati badai tersebut dengan selamat. Beberapa awak kapal mati pada hari itu. Tetapi John bukannya salah satunya. John bertanya-tanya kepada dirinya, apakah mungkin ada Tuhan yang sungguh mendengar seruannya dan telah menyelamatkannya? Setelah kejadian itu, John mulai membaca sebuah buku yang dinamakan Alkitab. Dan hidupnya sedikit demi sedikit mulai berubah. Nama panjang dari John pada kisah ini adalah John Newton, pencipta dari himne Amazing Grace. Himne yang dinyanyikan oleh ribuan gereja setiap minggunya, dan himne yang seringkali dianggap oleh orang-orang sebagai himne terbaik sepanjang masa. Amazing Grace, how sweet the sound, bla 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 bla. Seperti itulah lagunya. John, si penghujat hebat, berubah menjadi John, si pencipta himne yang memberkati jutaan jiwa. Apa yang terjadi?
Bagaimana John dapat berubah? Jawabannya adalah kasih karunia Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Dan di ayat Yeskiel 36 ayat 26 juga berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Setelah kita mengikuti Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan, kita bukan hanya mendapatkan keselamatan, tetapi kita juga akan mengalami perubahan. Tuhan akan mengubah diri kita dari kita yang dulunya mencintai dosa dan membenci kebenaran, menjadi ciptaan yang baru yang membenci dosa dan mencintai kebenaran. Kita yang dulunya dikuasai keegoisan dan kebencian akan diubahkan oleh kasih karunia-Nya menjadi orang-orang yang rindu melayani dan mengasihi. Mungkin ada yang mengatakan, ada banyak orang Kristen yang mengikuti Tuhan, tapi mengapa hidup mereka tidak berubah sama sekali? Mari saya jawab dengan sebuah ilustrasi singkat. Bayangkan kamu hendak mengikuti sebuah pertandingan olahraga basket. Lalu salah satu anggota timmu ada yang telat datang 1 jam. Ketika kamu bertanya kepadanya akan alasan mengapa dia telat, dia mengatakan bahwa dirinya tertabrak sebuah truk ketika sedang menyeberang jalan. Kamu melihat temanmu dari atas ke bawah. Dan kamu melihat adalah pakaian bersih, rambut tertata dengan rapi, wajah yang mulus, dan tubuh yang utuh. Kira-kira apa yang akan kamu katakan? Tentu kamu berkata, pembohong. Tidak mungkin ada seorang yang baru saja tertabrak sebuah truk memiliki keadaan yang tidak berubah sama sekali. Begitu pula dengan perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam sebuah hubungan dengan Tuhan tanpa mengalami perubahan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Tuhan, tetapi hidupnya tidak mengalami perubahan ke arah yang baik, orang itu sesungguhnya adalah seorang pembohong. Rasul Paulus dulunya adalah seorang penganiaya, penginjil. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah menjadi penginjil. Rasul Petrus dulunya ada seorang pengecut yang menyangkal Yesus di depan anak kecil. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit dari kubur, dia berubah menjadi pemimpin yang berani, yang bakal rela mati demi nama Yesus. Dan saya percaya kalian memiliki contoh-contoh lainnya dari pengikut-pengikut Tuhan di sekitar kalian. Atau mungkin bakal diri kalian sendiri. Bagaimana kasih karunia Tuhan bukan saja menyelamatkan, tetapi juga mengubahkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa meminta baginya akan diberikan. Barang siapa mencari, dirinya akan menemukan. Dan barang siapa mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Tuhan menyediakan pengenalan akan dirinya melalui Roh Kudus kepada setiap pun yang menginginkannya. Perubahan di dalam dirimu bukanlah sesuatu yang dapat kamu raih semata-mata dengan kebaikanmu dan kedisiplinanmu, melainkan hanya dapat kamu peroleh melalui pengenalan akan
akan Tuhan. Kasih karunia Tuhan bukan hanya sekedar membuat dirimu menjadi versi yang lebih baik, melainkan mengubah dirimu dari mati menjadi hidup. Amin. God bless you. Salam Anna Monkey.